Namanya universitas kan juga harus mendukung industri ya. Gen Z ini pasti ini ya sangat peduli terhadap lingkungan gitu ya. Jadi profesi-profesi yang berhubungan dengan lingkungan itu juga akan berkembang pesat. Ada yang nyimpen juga ini Pak Matpol gitu. Nggak diinget nama dosennya, nggak diinget, Matpolnya doang yang diinget gitu. Halo teman-teman, selamat datang di M&M Studio. Kenalin, nama aku Nilam dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2023. Dan nama aku Arda dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2023. Setelah kemarin kita bahas tentang Teknik Metalurgi dan Material dari kakak mahasiswa berprestasi, hari ini kita mau gali lebih jauh dengan ngobrol sama dosennya langsung nih. Bener banget, kali ini kita udah kedatangan dosen dari Teknik Metalurgi dan Material, yaitu Pak Adam. Selamat datang, Pak. Halo Arda, Nilam. Makasih banyak Pak udah datang. Kalau nggak salah, Bapak ini dosen paling muda ya di DTMM? Siap, iya. Sampai sekarang masih. Harusnya sih ntar kayaknya akan ada dosen baru nih semester depan nih, yang lebih muda dari saya. Tapi 4 tahun terakhir saya masih paling bontot nih di sini ceritanya. Kalau boleh tahu, Bapak itu masuk di DTMM tuh sejak kapan, Pak? Iya, kita belum pernah ketemu di kelas ya. Angkatan 2023 berarti kamu semester 2. Ya, baru semester depan ketemu saya. Saya masuk di 2020 pas COVID. Jadi saya balik dari Korea, kemudian ke sini ngajar, masih online gitu, jadi pelan-pelan juga adaptasinya pada saat itu sih, gitu. Baru 4 tahunan lah ya. Bapak itu di Korea kuliah S1, S2 atau S3, Pak? Oh, saya S1 di sini. Saya S1 di sini, saya masuk 2009, kemudian lulus di 2013, saya bablas ke Korea untuk ambil PhD. Jadi PhD langsung. Kalau ntar kamu ngeliat nama saya nggak ada gelar masternya, itu bukan salah ketik tuh, emang salah ambil langkah kehidupan kayaknya. Saya ambil program integratif dulu namanya di Korea. Jadi nggak ada S2-nya, langsung kita ke S3. Programnya combine gitu. Oh, bisa langsung gitu ya Pak? S3? Bisa. Kalau kamu mau boleh juga tuh. Boleh. Boleh, Pak. Boleh Pak ceritain dikit di Korea tuh ngambil bidang apa ya Pak? Oh iya, karena saya juga lulusan sini Teknik Metalurgi Material, tapi konsentrasi saya tuh lebih ke ilmu polimer, plastik dan karet gitulah ya. Tapi di sana saya ambil spesialisasi untuk aplikasi di energi. Jadi meskipun saya kuliah di universitas namanya University of Science and Technology Korea, UST Korea, tapi saya ditempatkan langsung di institusi riset di sana, beda. Jadi institusi riset itu namanya Korea Institute of Energy Research. Nah, karena backgroundnya energi banyak kan, ada apa namanya, teman-teman dari mesin, teman-teman dari elektro dan lain-lain. Tapi di sana ada pengembangan material juga. Nah, pengembangan materialnya fokus di bidang polimer. Jadi ada teknologi namanya fuel cell, pernah dengar? Belum, Pak. Belum ya, fuel cell. Fuel cell kalau mungkin yang lebih familiar sekarang ada hydrogen energy gitu, yang mobil elektrik tapi dari hidrogen. Nah itu fuel cell tuh prinsip kerjanya. Nah saya hanya mengembangkan salah satu material komponennya aja di dalamnya, yaitu si polimernya itu sendiri gitu, si plastiknya. Kalau minat Bapak ke polimer itu tuh dari S1 atau pas Bapak di Korea gitu, Pak? Oh, oke. Iya, saya di semasa studi memang mengerucut ke yang lebih kimia lah ya, antara kimia organik sama kimia inorganik gitu. Jadi yang lebih dominan situnya gitu. Dan salah satunya yang saya ngerasa kayak, oh gue bisa nih, itu di bagian polimer, yang kimia organik berarti ya. Jadi pas mungkin semester 5-an gitu baru mulai mengkerucut tuh, semester 4, semester 5 lah ya. Semester 5 baru mulai mengkerucut, oh ini menarik nih, jadi saya explore lebih lanjut gitu. Di situ udah tuh akhirnya untuk milih bidang di S3-nya, saya memang mengkhususkan diri untuk langsung milih di bidang polimer itu sendiri. Karena kalau di sini kan kita mungkin lebih ke proses manufakturnya gitu ya, yang tersedia nih di departemen nih. Jadi saya mau belajar di sana lebih ke proses sintesisnya juga gitu, proses kimianya, bagaimana sih cara mensintesis polimer dari monomernya atau dari starting materialnya,
terus didesain untuk aplikasi yang khusus gitu. Oh ya Pak, aku pengen nanya nih, kenapa Bapak minat mempelajari tentang polimer? Karena metalurgi kan tadi yang udah Bapak bilang kan, biasanya tuh manufaktur. Terus kayak kenapa Bapak mau belajar tentang polimer? Terus juga kenapa sih kita tuh harus belajar tentang polimer gitu? Oh, oke. Mungkin udah dijelasin di episode sebelumnya kali ya tentang metalurgi material, tapi memang kalau di tempat kita kan jadi mencakup cukup banyak nih. Kita kuat juga di metalurginya, mulai dari ekstraksi sampai manufaktur segala macam. Terus untuk material lainnya ada di polimer, terus keramik, itu juga kita ya namanya universitas kan juga harus mendukung industri ya. Jadi industri yang cukup kuat di Indonesia, sementara ya industri hulu ada, industri hilirnya ada, tengahnya ada, tapi cukup banyak juga yang menengah ke hilir. Jadi makanya banyak yang manufaktur tadi saya bilang, tapi tidak menutup kemungkinan untuk ke yang lain, yang sintesis segala macam. Nah terus ada keramik, dan juga ada bagian advanced material atau material maju tadi, material-material khusus yang memang punya fungsi-fungsi spesial biasanya. Nah, kita kalau belajar material polimer, artinya kita bisa memahami kenapa suatu plastik mungkin atau suatu karet, polimer itu kan mencakup dua ini nih, yang biasa kita sebut ya. Kalau kaca bukan dong, gitu ya. Nah, ini kita bisa tahu gimana cara memodifikasinya agar cocok sama aplikasinya. Kira-kira kayak gitu. Gampangnya misalnya kemasan botol air minum. Di situ yang kita butuhin apa? Kekuatan, biar dia bisa menahan bebannya gitu kan ya. Biar kalau jatuh nggak langsung pecah. Biar enak dipandang juga, dia harus transparan. Nah, tapi dia juga harus safe, nggak boleh ada kontaminasi nanti ke makanannya, food contact safety-nya ada gitu ya. Nah, kita sebagai material engineer mungkin ya, itu mungkin akan dituntut nanti untuk development produk misalnya, agar kita punya material mungkin yang lebih murah atau yang lebih baik lagi dengan memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Jadi misalnya pengembangan terbarunya kita harus mendaur ulang plastik. Wah ini isu hot banget nih, karena kalau plastik kan biasanya udah diserang gara-gara dia nyampah ya, padahal kita yang nyampah plastiknya, kita nyebar plastiknya kemana-mana. Nah, kalau kita mau daur ulang, nanti masalahnya ada apa aja tuh? Oh ternyata ketika didaur ulang, dia malah jadi jelek, malah jadi gampang pecah misalnya. Wah berarti modifikasi apa yang harus kita lakukan? Oh, tambahin bumbu A, tambahin aditif A, tambahin aditif B gitu. Bahan tambahan ya, aditif itu ya. Nah, itu yang kita lakukan sebagai material engineer. Nggak hanya di kemasan, plastik juga kan ada di industri otomotif gitu ya. Gimana caranya kita bisa mensupport industri otomotif? Plastik itu kan dipilih karena dia lebih ringan dibandingkan logam, jadi kendaraan itu bisa lebih hemat bahan bakar gitu ya. Tapi belum sekuat logam nih misalnya. Gimana caranya kita bisa membuat dia lebih kuat lagi? Apakah ditingkatkan berat molekulnya misalnya dari proses sintesisnya, atau dia kita jadikan komposit misalnya, atau ditambahkan bahan apa lagi? Nah itu kita yang mikirin tuh. Jadi anak material terutama ilmu polimer di sini kita bisa merekayasa gimana caranya si material itu bisa comply sama aplikasinya. Nah, itu tujuan kita di sini. Seru ya? Iya Seru, Pak. Pak. Ternyata luas juga ya Pak cakupannya dari material engineer dong. Luas banget. Kalau buat polimer sendiri Pak, itu aplikasi karirnya bisa kemana aja Pak? Kalau selain jadi peneliti. Karir wah bisa luas nih. Tadi yang udah kesebut kan ke industri lah ya, kemasan, terus otomotif, atau medis misalnya. Kalau medis itu apa Pak? Contohnya? Medis, alat-alat medis kan banyak. Dari apa suntikan apa segala macam, terus kain-kain wound dressing segala macam. Itu kan sekarang kayaknya di Indonesia aja belum terlalu banyak ya manufacturer-nya ya. Nah, kalau kita bisa ngerti itu gimana caranya membuat polimer yang bisa luruh, biodegradable tapi tidak toksik gitu kan, terus bisa membantu penyembuhan luka. Nah, itu kan keahlian kita juga tuh. Maka tadi posisi kita bisa di industri, dari
segala lini lah ya. Dari hulu, kalau hulu ada contohnya Chandra Asri, atau ada Politama, itu yang sintesis polimernya, jadi dari gas dibuat jadi plastik. Atau yang karet lah, industri karet juga kan ada karet alam. Indonesia kan negara dengan produksi karet alam nomor 2 kalau nggak salah. Bisa naik turun ke 1 malah kalau produksinya lagi banyak gitu ya. Nah itu di hulunya kita bisa bikin tuh di industri ya. Kemudian di hilirnya tadi pencampuran segala macam, terus dibentuk jadi bentuk-bentuk produknya. Mau itu produk rumah tangga, mau tadi medis, otomotif, itu kita pasti masuk tuh. Karena nanti tantangannya pasti kedepannya ilmu tuh terus berkembang ya. Jadi perkembangan teknologi juga ada, nah kita juga dituntut untuk bisa mengembangkan produk yang lebih bagus. Itu dari sisi industri, kita bisa sebagai engineer-nya di sana, bisa sebagai researcher bagian R&D, atau kalau kalian mau jadi auditor pun ya bisa aja gitu kan, karena kalian jadi ngerti nih proses materialnya nih. Tapi ya kalian butuh waktu keilmuan lain lah ya di situ untuk mengaudit segala macam gitu kan. Atau mungkin yang lagi in sekarang juga terkait green jobs kali ya. Kalau kalian kan Gen Z ini pasti ini ya sangat peduli terhadap lingkungan gitu ya. Jadi profesi-profesi yang berhubungan dengan lingkungan itu juga akan berkembang pesat karena profesi sekarang juga kan makin banyak ya. Apalagi tadi misalnya ada tuntutan untuk negara-negara bisa mendaur ulang plastiknya. Itu ada tuh sekarang INC. Jadi nanti akan ada kesepakatan internasional terkait bagaimana cara penanganan plastik yang bisa meminimalisir dampak ke lingkungannya sama dampak ke kesehatan. Jadi kalian bisa tuh jadi tadi ya di industri atau di government juga bisa. Jadi kalian sebagai orang-orang yang ahli di bidang material kan akan membentuk regulasi pastinya. Segala macam itu harus ada kan. Harus orang yang ngerti material yang bikin. Kalau nggak ngerti gimana caranya gitu. Nah, nanti ada standarisasinya berarti kan. Kemudian ada regulasi baik dari macam-macam kementerian lah. Kalau di Indonesia mungkin bisa ke KLHK, Kemenperin, Kemendak untuk mengatur barang keluar masuk segala macam. Oh itu banyak. Atau di akademis. Jadi ya mungkin jadi dosen, mungkin jadi researcher ke BRIN atau ke luar negeri. Dan jangan salah loh, kalau kalian nih ada di material engineering di luar negeri itu salah satu perkembangan ilmu yang tinggi banget dan sangat dicari orangnya. Jadi sangat besar peluang malah kita untuk menjadi researcher juga di luar negeri gitu, baik di institusi negara maupun di perusahaan. Kalau di sini kan mungkin secara industri R&D-nya belum sekuat negara-negara maju ya, tapi ada peluang ke sana gitu. Gimana? Menarik, seru banget tuh. Luas sih Pak. Belum ketemu di kelas sih kita. Oh iya, kalau di kelas tuh Bapak ngajar apa Pak? Oh iya, nanti kita bakal ketemu di kelas-kelas berkaitan dengan polimer, sama mungkin yang kekimia-kimiaan juga ada ketemu saya. Sama ya karakterisasi material segala macam juga mungkin kita bisa ketemu sih. Tadi bahas soal lingkungan juga ya Pak, menarik banget. Kayak polimer tuh ternyata perannya banyak banget ya Pak. Kalau khususnya di lingkungan ini, di isu lingkungan yang saat ini, bagaimana Pak ngelihat peran polimer di upaya keberlanjutan? Oh, oke. Untuk sustainability ya? Iya. Polimer di sustainability, masalah yang paling sering mungkin terdengar sampai saat ini terkait sampahnya kali ya. Kalau polimer ya, so far. Karena polimer itu kan ilmu yang baru. Mungkin baru 100 tahun. Sekitar 100 tahun itu baru ditemukan teknologinya untuk mensintesis segala macam gitu ya. Beda sama logam segala macam udah dipakai di industri banyak gitu. Nah, polimer ini datang, kemudian dia punya advantage yang cukup banyak nih. Pertama, dia murah untuk sintesisnya, mudah gitu kan. Terus dia ringan. Ini salah satu yang penting juga nih, karena dengan dia ringan, kita bisa pakai untuk menggantikan logam yang berat-berat gitu kan. Terus biaya pembuatannya murah. Kenapa murah? Karena kita melelehkannya gampang, membentuknya gampang, energi yang dibutuhkannya untuk membentuknya mudah. Jadi sebenarnya secara umum si polimer ini udah lebih ramah lingkungan dari sisi produksinya. Kalau dari segi energi consumption lah ya, kalau kita hitung ya. Ntar kan di situ ada carbon footprint, ada
water footprintnya juga gitu kan, seberapa banyak air yang kita gunakan gitu ya. Nah, di situ udah lumayan tuh, udah bagus tuh, menjanjikan. Makanya cepet banget kan plastik segala macam diganti gitu ya. Nah, tapi masalahnya ada beberapa hal yang kita tidak terbiasa untuk menggantinya dengan plastik. Contohnya kemasan. Yang biasanya dulu kita pakainya dedaunan, kertas segala macam, yang begitu dibuang dia bisa menghilang begitu saja. Nah, plastik ini menimbulkan masalah ketika dia dibuangnya secara sembarangan gitu. Jadi ini yang jadi masalah. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu nggak mudah sih menurut saya, bukan dari area engineeringnya aja yang perlu diperkuat, tapi keseluruhan lah, tata kelola segala macam, behavior dari kita, gimana caranya kita bisa tertib gitu ya dalam membuang sampah, itu besar. Jadi sebenarnya seharusnya sih plastik itu atau material secara umum, kalau kita menemukan material yang baru gitu ya, itu harusnya bisa jadi anugerah, bukan malah jadi musibah gitu. Ketika kita salah manage-nya malah jadi musibah, itu yang lumayan repot gitu. Ntar lebih banyak lagi di kelas, tenang aja. Ini teaser aja kan. Oh iya Pak, tadi kan Bapak udah ngomongin banyak hal nih tentang polimer. Kalau dalam kegunaannya sehari-hari itu apa aja sih Pak polimer? Kegunaannya sehari-hari, Iya. ya tadi macam-macam aplikasinya ya, banyak untuk aplikasi rumah tangga dan lain-lain. Itu bisa kita pakai kan, untuk botol minum, plastik, itu contoh-contoh bendanya tuh, pokoknya yang plastik sama karet deh. Nah itu polimer, ini polimer sebenarnya. Baju kita kan polimer, polyester. Ya, ada polimer alam, ada polimer sintesis. Gitu. Beda apa tuh Pak? Polimer. Kalau polimer alam yang didapat dari alam, kayak kapas itu udah ada di alam. Ya. Yang sintesis berarti kita mensintesis dari suatu zat kimia, biasanya dari gas, dari zat cair. Nah itu dibuat jadi macam-macam, dari benang, dari benda yang keras. Berarti prosesnya juga beda ya Pak? Iya, prosesnya beda. Mungkin geser ngomongin ke mahasiswa gimana Pak? Kayak Apa nih? kita ingin tahu aja Pak, kayak Bapak tadi ngajar apa Pak di kelas? Saya sebelumnya ngajar material polimer, terus ada proses manufaktur polimer, kimia material, karakterisasi material, macam-macam lah. Gimana pengalamannya selama mengajar selama 4 tahun. 4 tahun ya Pak? 4 tahun. Ini mau ngomongin senior kalian berarti dong. Kelakuan senior kalian dong berarti. Ini seru sih, alhamdulillah apa namanya. Pertama awkward ya, karena begitu ngajar online langsung. Awal-awal seneng on cam, terus lama-lama kayak ngomong sama tembok gitu. Jadi itu agak-agak awkward, tapi rasanya semua orang mengalami itu ya. Terus kita balik ke offline, itu juga lucu sih, karena kebiasaan online kan kalian yang mungkin dari SMA-nya online, terus atau kuliah di awal online, terus masuk offline, agak kagok lah, ada yang bosenan, apalagi Gen Z ya, 3 detik bosen aja di swipe langsung gitu kan. Kita ngajar harus maintain fokus gitu. Itu lumayan seru sih. Biasanya makanya saya agak proaktif nanyain senior kalian nih yang di sini nih satu-satu gitu. Oh berarti Bapak tipe dosen yang kalau di kelas tuh suka nanya ya Pak? Iya, saya nggak duduk pokoknya kalau di kelas. Tunjuk dulu gitu, udah ngerti belum gitu. Kalau nggak ngerti tanya teman sebelahnya ngerti apa enggak. Itu lebih menyenangkan lah gitu. Dan tipe yang banyak ngasih tugas kayaknya. Gimana Pak rasanya dulu jadi mahasiswa S1 di metal, terus beberapa tahun kemudian Bapak yang jadi dosen? Oh iya, itu ini sih agak di awal-awal tuh agak, wah gue jadi dosen nih gitu. dulu lewat sini pas jadi mahasiswa gitu kan. Terus sekarang dosen-dosen yang dulu ngajarin saya jadi rekan kerja juga kan sebenarnya. Tapi biar gimana, mereka ini kan tetap guru saya gitu ya. Jadi dinamikanya cukup menarik sih. Tapi karena ini alma mater sendiri, jadinya seru aja gitu. Gimana sih rasanya kontribusi ke alma mater sendiri gitu kan. Seru-seru aja. Kalau buat mahasiswanya ada nggak Pak yang susah diajarin atau kayak Mahasiswa UI sih pinter-pinter lah ya, enggak. Tapi ya in general bagus-bagus lah, cepat. Tapi ya kadang kan ada aja ya, mungkin 1 atau 2 orang yang mungkin sulit untuk beradaptasi dari masa SMA ke masa kuliahnya gitu kan, atau
ada kaget kultural apa misalnya dari daerah ke sini kah, atau punya masalah sendiri kah? Karena kan kalau kalian di sekolah dulu jadwal fix ya dari jam 7 sampai jam 1 atau jam 3 atau jam 4 Iya, gitu kita kan. fix. Kalau di sini kan kadang Jadwal. kuliah jam 8, ntar kuliah lagi baru jam 4, atau kuliahnya jam 10, bisa tidur dulu, bisa apa dulu, ritmenya itu berubah banget kan, pasti kaget tuh. Nah itu kalau ada yang teman-teman yang bisa adaptasi, biasanya bagus-bagus aja. Kalau yang agak kesusahan, kadang lumayan nih untuk apa namanya bagian akademisnya gitu. Tapi ya so far kalau anak UI sih enak lah ya, aman. Jadi kalau menurut Bapak, bedanya mahasiswa DTMM sama mahasiswa yang lain tuh apa sih Pak? Mahasiswa DTMM sama yang lain. Apa ya, saya nggak punya banyak pengalaman ngajar departemen lain sih, tapi harusnya sih mahasiswa kita tuh kebanyakan kan backgroundnya tuh ini, kenapa memilih metal? Banyak kenapa? Kalau kalian apa? Kalau aku milih metal karena MGTS, Pak. Oke, jadi udah tahu metalnya itu apa gitu ya. Kalau kamu? Karena tertarik sama report gitu sih Pak. Oh, oke, karena peluang kerjanya gitu. Ada nggak teman-teman kalian yang kayak kayaknya karena gue suka kimia, ini salah satu jurusan yang nyambung deh. Iya, Sekedar itu aja gitu kan. Jadi banyakan tuh backgroundnya nggak jago matematika. Udah paling berat matematika. Fisika juga senada lah ya. Jadi suka biologi kayaknya pada nggak nyambung sama sekali gitu. Sedikit sekali yang nyambung sama biologi. Jadi backgroundnya yang suka kimia kan. Banyakan meskipun di kelas ya kita nggak kimia-kimia banget juga sebenarnya, lebih ke material itu sendiri kan aspeknya banyak ya. Nah itu jadi teman-teman di metal tuh backgroundnya yang kayak gitu tuh. Senior-senior kalian juga sama kayak gitu. Gitu sih seru-seru lah. Nanti kalau ada apa namanya mungkin junior-junior yang calon-calon mahasiswa baru yang akan nonton ini bisa tanya-tanya, bisa kebayang lah ya. Gitu. Kalau alasan Bapak sendiri masuk metalurgi apa, Pak? Waktu S1? Saya termasuk yang tadi sekedar suka kimia aja. Terus kayaknya ini bagus deh. Dan saya pilihan kedua malah. Oh, pilihan kedua. Pilihan kesatunya Tekim. Untung nggak masuk Tekim. Soalnya di sana fisika semua kan, Iya, benar. segala macam banyak ya. Tapi malah keterusan jadi dosen ya Pak. Iya, juga keterusan jadi dosen malah. Sampai akhir hayat ya ini kayaknya di sini. Gitu. Tapi mahasiswa sih asik-asik sih, seru-seru. Ini teman-teman senior-senior kalian di sini juga seru kan. Cuma mungkin kalau yang berkesan kali ya. Iya. Yang berkesan itu kalau yang bagus-bagus ada nih apa namanya, tiba-tiba mahasiswanya kayaknya aktif banget dia. Biasanya dia yang sudah paham kenapa dia ada di sini tuh. Kemungkinan. Yang masih mencari jati diri tuh biasanya belum terlalu nyambung. Jadi belum terlalu all out gitu. Itu sih. Sama kalau yang ini sekadar pesan juga ya sekalian jadinya. Yang agak ngeselin itu kalau di kelas, meskipun tadi ya kan backgroundnya ada yang macam-macam, ada yang kayak apa gue salah jurusan apa enggak gitu, tapi di kelas itu nggak kelihatan semangat jadi ya pas datang. Nah, itu tuh agak disayangkan gitu, bukan kesel sih ya, sangat disayangkan gitu. Kita kan masuk ke sini harusnya dengan excited gitu, dengan udah capek-capek kan masuk UI susah gitu ya, kemudian di kelas kok nggak semangat. Nah itu yang agak disayangkan sih kalau saya ngeliatnya malah gitu. Ada nggak Pak saran buat mahasiswa yang mau belajar metalurgi atau mau lebih ke polimer gitu? Iya, Saran khususnya dari- polimer, Pak. Saran ya, khususnya yang ke polimer Iya. nggak terlalu banyak sih kalau khususnya ke polimer, tapi kalau secara umum malah saya menyarankannya di masa-masa kalian gini ya eksplorasi aja, nggak mesti harus menentukan sekarang gitu. Ya eksplorasi aja kalian tuh kira-kira bidang keprofesiannya mau kayak gimana sih. Bahkan jangan-jangan mau jadi apa namanya marketing gitu, bagian marketing ya bisa juga gitu, karena orang marketing kan biasanya harus tahu produknya ya, dan mengenal produk itu kan sangat mengenal materialnya kan, baik itu logam, polimer, keramik, whatever gitu ya, itu harus tahu gitu. Jadi dieksplor aja, bahkan nggak cuma pada saat masa kuliah, saat lulus juga apa namanya dieksplor terus gitu. Meskipun ntar harus shifting karir segala macam, it's okay
Gitu sih. Berarti harus nyoba satu-satu dulu ya Pak, biar tahu apa yang cocok gitu. Paralel aja cobain sini. Kalau di metal kan kita punya peminatannya banyak ya. Ada logam, metalurginya, ada ekstraksinya, ada korosinya, ada polimernya, ada advanced material. Cobain aja semuanya gitu, kenal. Dan kalau bisa dekat dengan dosen-dosennya gitu juga. Kan kalian namanya juga di sini berguru gitu ya. Jadi ya udah serap aja ilmunya sebanyak-banyaknya. Itu sih. Kalau kalian gimana? Masuk metal menyesal nggak? Sejauh ini kayak masih, kalau dari aku sendiri ya Pak, kayak masih beradaptasi sih Pak. Oke. Walaupun udah setahun, tapi aku masih coba buat beradaptasi dengan semuanya yang ada di metal. Oke. Ya. Baik kuliahnya, kulturnya, Iya. ya gitu ya. Ya, gitu. Sama sih Pak, mirip-mirip. Kalau aku mungkin kayak awalnya justru nggak tahu kalau ini tuh banyak kimia gitu. Oh gitu. Iya, tapi ternyata di sini kayak full kimia, jadi harus beradaptasi sih Pak. Oke. Ya gitulah, semangat lah. Yang penting harus niat gitu ya. Dijalanin aja gitu. Ini kan jadi momen untuk gagal sebanyak-banyaknya sebenarnya. Kalian kan belum ada beban secara finansial atau apapun itu ya, mungkin sebagian kecil ada lah beberapa di antara kalian yang harus menanggung beban finansial sendiri, tapi di luar itu ya kalian bisa mengeksplorasi sebanyak-banyaknya gitu. Jadi enjoy aja, tapi jangan terlalu enjoy juga sih, maksudnya jangan terlalu nyantai gitu. Ngomong-ngomong nyantai, ada yang pernah itu tuh saking luwesnya Apa Pak? ini nyimpen kontak saya di HP tuh aneh. Waduh. Kok Bapak Ini bisa gua tahu, Pak? bocorin di sini deh. Kalian tahu Get Kontak kan? Oh, Oh, tahu, iya. tahu. Tahu Get Kontak kan? Iya. Tahu nggak? Tahu Get Kontak. Saya juga nyimpen Get Kontak. Set, dah install segala macam. Sesekali kan nge-review ya. Ini apa sih isinya gitu? Nyimpennya apa gitu kan? Namanya juga orang baru pulang dari Korea, Nora gitu kan, terus dapat gelar baru yang masih Nora gitu masih, wih disimpannya Dr. Adam gitu, keren gitu. Iya. Ya inilah self appreciation aja lah gitu kan. Setelah berapa semester gitu, pas di update, pas dilihat lagi gitu, mau lihat lagi nih berubah nggak ya, nambah nggak ya, apa sih Pak Adam atau apa biasanya gitu kan. Ada yang nyimpen juga ini Pak Matpol gitu, nggak diinget nama dosennya, nggak diinget, Matpolnya doang yang diinget gitu. Tapi itu masih mending kayak ya udahlah gitu. Iya. Ada yang nyimpannya ini Pak Adam Hot Daddy coba. Lu belum pernah denger ya? Suara backgroundnya mana? Waduh. Iya, mana gue lagi ngeliatnya bareng nyonya, bareng istri. Ngambek dia 3 hari kan. Wah, repot banget deh. Itu salah satu kayaknya mahasiswa yang terlalu dekat dengan saya, jadi nyimpennya begitu, diisengin. Upload aja IG story lah, cari gitu, di trashback. Nggak ketahuan sih sampai sekarang siapa, ntar mungkin ada yang ngaku. Mungkin abis ini diupload kali ya. Udah terlanjur lulus kayaknya sih, saya curiganya. Ya gitu, terus karena diupload kan rame kan di metal rame tuh, sempat di angkatan senior kalian sempat rame. Terus dia berubah namanya jadi Pak Adam Hot Daddy, terus pakai emot kayak maaf gitu. Maaf Pak, kemarin cuma bercanda, masih ada tuh ya. Ntar dicek aja, ntar ditampilin aja ya di screenshot ya. Nah itu sih, tapi di sisi lain itu apresiasi karena mahasiswa artinya juga bisa approach ke dosennya gitu kan. Itu upaya untuk menggali ilmu lebih dalam gitu ya. Jadi memang pasti ada batasan lah ya, ada adab segala macam ya, iya. Tapi niat kalian untuk belajar itu jangan sampai terhalang karena rasa sungkan yang kayak gitu tuh, jangan sampai gitu. Udah aja explore gitu semuanya, ke senior, ke alumni, ke dosen, ke teman-teman jurusan lain. Apalagi sekarang kita di teknik juga ada interdisiplin kan, jadi harus mulai dieksplorasi disiplin-disiplin yang berbeda gitu. Itu sih paling pesan saya secara umum ya. Asik banget Pak, kita banyak dapat insight baru, terus jadi ngerasa nggak rugi gitu masuk sini. Ya tapi nggak sinkron muka lu sama perkataan lu, kayaknya asik banget tapi lemes banget. Ya kayak ngerasa nggak salah jurusan lah di sini. Harus bangga, masuk metal harus bangga. Semoga yang nonton juga calon mahasiswa bisa tercerahkan ya Pak. Iya dong. Dari penjelasan Bapak. Terima kasih Pak penjelasannya. Oke, sip.
sudah di ujung acara ya kita ya. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah dengerin. Sampai jumpa di episode M&M Studio selanjutnya. Sampai jumpa.